Halo semuanya, teman-teman. Selamat datang di channel ini, Jurnal Investor. Ini adalah episode pertama dari catatan perjalanan investasi saya. Awal dari sebuah perjalanan investasi yang akan sangat panjang sekali. Saya targetkan 200 bulan ke depan ya untuk membangun portofolio saya. Tujuan channel ini adalah sederhana gitu. Saya ingin mendokumentasikan perjalanan saya mencapai tujuan financial saya dalam 200 bulan ke depan. Artinya konten ini akan update minimal 1 bulan sekali. Nah, di series ini saya akan bahas terkait dengan investasi saya di ETF ya. Membuat channel ini intinya adalah membuat perjalanan jurnal catatan perjalanan investasi saya di ETF sejak bulan pertama ya. Saat ini adalah 31 Oktober 2025. Ini adalah bulan pertama saya sampai dengan nanti 200 bulan ke depan. Saya bukan ahli ya, saya bukan profesional juga, jadi saya praktisi. Saya mendapatkan informasi terkait dengan investasi ETF, lalu saya coba praktekkan, dan untuk lebih menarik lagi saya record dalam sebuah jurnal video yang saya upload di YouTube ya, seperti itu. Nah, semoga apa yang saya lakukan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Jadi nanti tonton sampai habis. Saya akan transparan membuka portofolio saya setiap bulan, baik saat market bullish atau bearish akan saya tampilkan itu. Ini sebuah realita perjalanan ya. Jadi bagaimana investor dari bulan pertama sampai dengan 200 bulan ke depan, 200 bulan mungkin hampir 17 tahun ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus nanti di 17 tahun. Oke, saya jelaskan sedikit terkait dengan strategi dan konsep yang akan saya pakai. Jadi di sini bulan Oktober ini adalah bulan investasi pertama saya. Kemudian nanti setiap bulan ke depan saya akan berusaha komitmen menabung setiap bulan rutin ya. Nominalnya saya akan targetkan sekitar $300 ya, karena saya nabung di ETF berarti nominalnya atau currency-nya adalah dolar. Saya akan nabung rutin atau disebut dengan dollar cost averaging. Ya, jadi saya rutin apapun kondisinya, apapun marketnya, pokoknya saya top up deposit. Ya. Kemudian jika ada dividen dari ETF yang saya beli, itu akan langsung otomatis di reinvest kembali dividennya ke ETF. Sehingga di akhir periode 200 bulan tujuan finansial saya mudah-mudahan tercapai gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan apa itu ETF? Nah, di video ini saya tidak akan jelaskan detail terkait dengan ETF. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja masukan channelnya Mas Pandeka Perkasa. Beliau ini seorang profesional ya. Saya ketemu ETF dari channelnya beliau nih. Silahkan buka YouTube-nya satu persatu, baca atau dengerin penjelasannya terkait dengan ETF. Insya Allah teman-teman akan paham terkait dengan ETF. Di video ini saya tidak akan bahas detail. Nanti mungkin saya akan buat video terpisah mengulas terkait dengan ETF. Singkatnya ETF itu apa? Saya coba summary sedikit. ETF adalah sebuah paket saham gitu ya. Jadi ketika teman-teman membeli satu ETF itu berarti sudah membeli satu paket saham. Macam-macam. Ada paket saham 100 mungkin. Kalau di US ada Nasdaq 100, kemudian ada S&P 500, nah paket sahamnya 500. Jadi ketika satu beli ETF berarti sudah otomatis terdiversifikasi ke banyak saham tadi yang saya sebutkan. Untuk ETF sendiri singkatnya digolongkan menjadi 3 ya, ada growth ETF yang fokus ke pertumbuhan, karena ETF ini diperjualbelikan sama seperti saham, nilainya selalu naik. Nah, ini ada growth ETF yang fokus ke pertumbuhannya. Biasanya saat ini yang lagi hype adalah sektor teknologi ya, di Nasdaq 100 itu growth-nya tinggi sekali. Kemudian ada large market, fokusnya adalah kestabilan gitu ya. Dia investasi ke lebih banyak lagi saham, bisa sampai 500. Kemudian ada yang ketiga adalah paket ETF, dividen ETF. Ya, artinya tidak fokus ke growth, tapi fokus ke dividen, pendapatan pasif. Ada yang bulanan, kuarteran, atau tahunan dividennya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri. Kemudian bagaimana strategi pemilihan ETF saya bagi ke dalam 6 ETF kurang lebih. Mudah-mudahan mewakili 3 bagian atau komponen ETF tadi. Ada SMH, lebih ke kanan itu lebih fluktuatif, bukan fluktuatif ya, volatile ya. Jadi SMH growth-nya itu super kencang, tapi ya itu tadi dia hanya terfokus ke sektor semikonduktor. Kemudian ada QQQ ke sektor Nasdaq 100, ke sektor yang growth ya, pertumbuhannya tinggi. Dan ini yang tengahnya JPQ dan SPY ini sudah ke dividen ya, dividen tapi memang masuk ke saham-saham yang cukup volatile juga.
Ada SCHD atau ECHD, ini membagi dividen juga tapi lebih stabil, tidak terlalu besar seperti JEPQ atau SPWI atau SPYI, tapi lebih stabil SCHD. Kemudian ada VUO, itu stabil ETF ke lebih large marketnya. Oke, saya rasa itu. Oke, teman-teman, saya sudah masuk. Ini broker yang saya pakai, Interactive Brokers ya. Ini brokernya yang ada di US, broker tertua. Di lokal juga ada GoTrade, Peluang, kemudian Ajaib ya. Saya sudah coba ketiganya, cuman saya lebih prefer untuk memilih di Interactive Broker. Sebelum saya lihatkan portofolio, saya akan perlihatkan transaksi histori saya, kapan saya pertama kali top up, pertama kali beli gitu ya. Saya pertama kali top sekitar tanggal 14 Oktober kalau nggak salah ya. Jadi secara durasi memang belum genap 1 bulan ya. Cuman saya anggap ini sudah di bulan pertama, di akhir bulan pertama. Nggak apa-apa ya. Jadi ini progres. Nah ini saya pertama kali top up itu 13 Oktober. Ini pembelian pertama saya 14 Oktober. Bahkan ada yang pembelian di terakhir itu 27 Oktober setahu saya. Memang saya apa namanya, pertama kali tidak langsung membeli 6 ya. Nah, saya coba-coba beli yang lain. Contoh kayak gini, ada pembelian SCHG. Namun berikutnya saya cancel, saya jual kembali, saya ganti dengan ETF yang lain. Nah, ini pembelian terakhir saya di 27 Oktober, tapi ini sebetulnya adalah dividen ya. Saya sudah mendapatkan dividen di tanggal 24 Oktober. Nggak besar sih, hanya 0,5 gitu ya. Itu pun dipotong pajak 0,8. Jadi cuma dapatnya 0,42 langsung otomatis dibelikan. Oh ya, ini pembelian saya itu saya bagi rata, sebetulnya $50 semua untuk setiap ETF. Jadi tadi 6 itu posisinya adalah posisi $50 semua, kecuali JQ ya, saya transfer atau beli $60. Ini kondisinya saat ini. Ini saya masih pegang cash $300 untuk persiapan di tanggal 1. Tanggal 1 saya sudah set untuk otomatis dipotong pembeliannya ke saldo saya. IBKR ini adalah stok gratis ya ketika buka. Saya nggak tahu ketika buka akun atau ketika saya deposit, saya mendapatkan bonus IBKR sendiri. Nah ini IQ, position itu adalah share ya. Jadi ketika pembelian saham di US atau ETF itu kita tidak harus beli satu, kalau di Indonesia sahamnya satu lot gitu, enggak, ini satu share bisa 0,0 juga, jadi nggak harus satu ya, kita bisa fraction namanya. Ini JPQ saya beli 1,05, waktu itu beli di harga average-nya 57 ya, 57,46. Kemudian saat ini nilainya adalah di 6243, jadi saya sudah positif $1.85 ya. Ini nilai yang saya pembeli $60 ya. Ini rata-rata sudah positif $1 ya. Ini ada yang SCHD minus 1, SMH minus $2, $1. Yang lainnya ya lumayan lah ya pertemuannya, karena masih sekitar 1-2 mingguan saja. Oke, ini portofolio saya kalau lihat di dashboard secara menyeluruh mungkin. Ini karena deposit juga dianggap update ya. Cuman dari sini saya akan update ke Excel saya yang sudah saya siapkan ya. Di sini ada 6 ETF, saya akan coba masukkan posisi saldo. Saya tidak akan melihat berapa jumlah share atau ya share yang saya dapatkan, tapi saya akan fokus ke saldo saja. Jadi berapa nominal yang saya investasikan, berapa saldo saat ini, itu yang akan saya tulis ya. Ini contoh saya ZQ, sekarang posisinya adalah 6243. Saya akan tulis di sini ZQ. Oh sorry, QQ dulu deh biar berurutan ya. QQ 5190. Saya akan tulis 5190. Oh sudah cocok. Kemudian VOO itu sekarang posisinya di 5078. Oke, saya akan catat 50,78.
Nah, ini positif 1,56%. Kemudian setelah PO SMH di 5285. SMH ini kemarin sempat naik 53, sekarang turun ya 5285. Ya ini. Kemudian JQ-nya 6243. 6243. Kenapa JQ beda sendiri? Karena waktu itu saya belum menetapkan berapa nominal setiap ETF. Namun setelah saya pikir-pikir, $300 itu lumayan besar ya, besar sekali malahan bagi saya. Jadi ya udah, saya pilih $50 saja. SPY 5287. 5287 masih sama. Kemudian yang terakhir adalah SCHG 4949. Ini 49. Ini satu-satunya yang minus ya, minus 1,2. Oke, secara summary adalah saya masih positif 3,33% ya. Jadi investasi saya nilainya adalah $310. Saya sekarang bertumbuh di $320. Nah, lumayan lah ya. Ini nanti akan saya update setiap bulan di seri-seri video yang lainnya. Nah, kalau menurut saya ya ini hasil yang cukup bagus ya, positif. Tadi pembelian pertama saya baru 14 Oktober, bahkan ada yang baru 27 Oktober. Nah, tapi sudah lumayan lah. Mudah-mudahan kedepannya perjalanannya akan baik ya teman-teman. Ini masih tahap awal, masih langkah pertama lah, bulan pertama gitu kan. Saya tidak akan mudah-mudahan psikologi saya kuat, saya tidak akan panik ketika market kondisi bearish. Jadi saya tidak akan, nah ini salah satu mental yang harus dimiliki investor ya. Kalau saya baca literatur atau nonton video-video investor ya, harus, karena target kita adalah jangka panjang, kita tidak terlalu peduli terhadap fluktuatif yang terjadi harga dalam 1-2 bulan gitu ya. Jadi target kita adalah jangka panjang 10, 15, 20, bahkan sampai dengan 30 tahun lebih gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjaga psikologi saya ketika market kondisi apapun gitu ya. Jadi targetnya adalah jangka panjang gitu. Jadi teman-teman silakan ikutin perjalanan saya selama 200 bulan ke depan. Mudah-mudahan saya bisa konsisten dan bisa terus update setiap bulan videonya, sehingga bisa terus menginspirasi teman-teman. Oke, cukup video kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi ya, walaupun baru bulan pertama. Nanti mungkin setelah bulan kedua, ketiga, dan seterusnya akan terlihat bagaimana pertumbuhannya. Teman-teman bisa juga kalau mau mencoba ETF di dalam negeri juga ada ya, di lokal ada Godrat, ada Peluang, ada Ajaib. Silahkan pilih, silahkan coba. Cuman saya sendiri lebih prefer ke IBK ini. Oke, cukup video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update setiap bulannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam investasi.